Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi di KD pertama, yaitu materi pasar. Sebelumnya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada KD ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pasar. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan pasar. Apa itu pasar? Pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata pasar. Kita biasanya membeli kebutuhan sehari-hari kita di pasar. Pengertian pasar. Pasar menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009 merupakan tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli atau menjual barang. Pasar atau market adalah media pertemuan antara penjual dan pembeli, dan di sana terjadi interaksi yang disebut dengan jual beli. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya, bukan tempatnya. Jadi, ciri khas sebuah pasar itu adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya atau barang yang mereka beli. Selanjutnya ada fungsi pasar. Pasar mempunyai 5 fungsi yang penting dalam membantu banyak hal. Yang pertama itu fungsi distribusi produk, yang kedua fungsi penetapan harga atau nilai, yang ketiga fungsi promosi, yang keempat fungsi penyerapan tenaga kerja, dan yang kelima menyediakan barang dan jasa guna masa mendatang. Fungsi distribusi produk, yaitu suatu aktivitas menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen kepada para konsumen. Contohnya seperti penjual yang membeli telur ayam dari orang lain yang berternak ayam. Kemudian, telur tersebut dibawa ke pasar dan dibeli oleh konsumen. Penjual tersebut berperan sebagai distributor, orang yang berternak ayam berperan sebagai produsen, dan pembeli berperan sebagai konsumen. Yang kedua, fungsi penetapan harga atau nilai. Terdapat kesepakatan harga kesetimbangan yang dapat dicapai dari interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, karena adanya interaksi antara penjual dan pembeli, maka terdapat juga sebuah permintaan serta penawaran dari kedua belah pihak tersebut, sehingga terjadilah kesepakatan harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar merupakan tempat promosi yang sempurna bagi para produsen untuk memperkenalkan produk-produk mereka. Pada umumnya, saat proses promosi dari produsen itu berlangsung, mereka akan menawarkan dengan penawaran yang menarik. Contohnya seperti harga produk yang dijual lebih murah dibanding produk lain dari produsen lainnya. Yang keempat, fungsi penyerapan tenaga kerja. Selain terdapat para pedagang dan pembeli, di pasar itu juga banyak terdapat pihak lain yang dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi. Contohnya seperti tukang sapu, tukang ojek, tukang parkir, tukang sampah, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, menyediakan barang dan jasa guna masa mendatang. Pasar memiliki peran sebagai fasilitator guna mengelola tabungan dan investasi. Investasi tersebut berfungsi untuk menyediakan barang serta jasa yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Pasar yang berfungsi untuk memfasilitasi investasi dan tabungan adalah pasar modal. Selanjutnya, macam-macam pasar. Yang pertama, ada pasar konsumen. Pasar konsumen merupakan pasar untuk produk atau jasa yang dibeli oleh individu atau rumah tangga untuk digunakan sendiri. Yang diperdagangkan dalam pasar konsumen itu adalah barang konsumen. Nah, barang konsumen ini merupakan produk yang dibeli oleh konsumen akhir atau rumah tangga dan individu untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan kembali atau untuk berbisnis. Barang konsumen terdiri dari barang sehari-hari atau convenience goods. Barang sehari-hari merupakan barang yang pada umumnya sering dibeli, dibutuhkan dalam waktu segera, dan memerlukan usaha yang minimum dalam perbandingan dan pembeliannya. Jadi, jika kalian ingin membeli barang sehari-hari, kalian tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkan barang tersebut. Yang kedua, barang shopping atau shopping goods. Barang-barang yang dibeli oleh konsumen, di mana dalam proses pembelian dan pemilihannya dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai alternatif yang ada. Jadi, pada saat kalian melakukan shopping, biasanya kalian akan memilih-milih terlebih dahulu barang mana yang kiranya pas untuk kalian. Yang kedua, pasar produsen. Pasar produsen merupakan pasar yang terdiri dari orang-orang atau organisasi yang membutuhkan barang atau jasa
untuk dipergunakan dalam produksi, dan kemudian produk tersebut dijual kembali. Contoh pasar produsen yaitu pabrik yang memproduksi barang untuk dijual. Yang ketiga, pasar penjual. Pasar penjual merupakan pasar yang terdiri atas perorangan atau organisasi yang membeli barang untuk dijual kembali kepada orang lain dengan memperoleh laba. Contoh pasar penjual yaitu seperti toko-toko atau swalayan yang membeli barang untuk dijual kembali. Yang keempat, pasar pemerintah. Pasar pemerintah merupakan pasar yang terdiri atas unit-unit pemerintahan, baik itu pusat maupun daerah, yang membeli barang atau jasa untuk melaksanakan fungsi utamanya. Contoh dari pasar pemerintah adalah PT PLN. Yang kelima, pasar internasional. Pasar internasional merupakan pasar yang terdiri atas berbagai negara yang membutuhkan barang atau jasa. Ya, sekian materi kita untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.